selamat pagi, salam damai dalam Kristus, Namo Buddhaya. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita masih dari buku tema 3, subtema yang kedua, pembelajaran 2. Ya, dari buku tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, beberapa tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama yaitu dengan mencermati gambar permainan Candy Girl dan isi teks serta penjelasan dari guru, kita dapat memahami gerakan melempar dan menangkap bola. Yang kedua, dengan mencermati gambar permainan Candy Girl dan isi teks serta penjelasan dari guru, kita dapat melakukan gerakan melempar dan menangkap bola. Yang ketiga, dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, kita dapat menemukan kosakata dari isi teks tentang kehidupan sosial. Yang keempat, dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, kita dapat menemukan kosakata. Yang kelima, dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, kita dapat menemukan makna kosakata. Dan yang keenam, dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, kita dapat memahami perbedaan jenis kelamin di sekolah. Dan yang ketujuh, yang terakhir, dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, kita dapat mengelompokkan jenis kelamin di sekolah. Nah, itulah beberapa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, bagaimana keadaan kalian? Ada sehat-sehat ya? Iya, baik. Teacher senang sekali mendengar kalian semua sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan ya, rajin cuci tangan, dan kalau pergi kemana-mana jangan lupa pakai masker ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita coba amati, ada gambar permainan ya. Namanya bermain Candy Girl. Bermain Candy Girl. Nah, coba kita amati gambar ini. Nah, dari gambar ini kita mendapat penjelasan ya. Sekarang kita coba dengarkan. Nah, Siti bersama teman-teman bermain Candy Girl. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kelompok pertama adalah kelompok siswa yang digendong. Kelompok kedua adalah kelompok siswa yang menggendong. Setiap anggota kelompok berada di tanda titik. Kelompok pertama melempar bola dari titik 1 ke titik berikutnya. Jika bola dapat ditangkap anggota kelompok pertama digendong menuju titik berikutnya. Apabila bola gagal ditangkap, kelompok pertama ganti posisi menjadi kelompok yang menggendong. Kelompok yang dapat melewati 1 putaran akan mendapat poin. Setiap kelompok bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Setiap kelompok harus bertindak sportif. Nah, itulah penjelasan dari permainan Candy Girl ini ya. Mungkin bagi kita masih baru ya, ini permainan apa. Tapi baiklah, bisa kita praktekkan nanti bersama dengan teman-teman kita ya. Ya, baiklah. Jadi kalau kita bermain dengan teman ya secara berkelompok, kita harus kompak ya, harus bekerja sama, tidak boleh egois, tidak boleh mau menang sendiri. Jadi kita harus bekerja sama ya, harus kompak supaya kelompok atau tim kita bisa memenangkan permainan. Nah, satu lagi, kalau dalam bermain juga kita tidak boleh curang ya, tidak boleh curang. Kita harus bermain dengan sportif ya, bermain dengan sportif atau bermain dengan jujur ya. Kita harus jujur, kalau memang salah kita harus akui kalau kita salah ya.
Nah, sekarang kita coba lihat dari teks tadi ada beberapa kata-kata baru atau kosakata baru ya. Yang pertama ada sportif. Nah, apa makna dari sportif ini tadi? Ya, tadi sudah disebutkan sportif artinya jujur. Ya, jadi kalau bermain harus jujur, harus sportif, tidak boleh curang. Nah, kemudian juga ada kata bekerja sama. Nah, bekerja sama ini artinya apa tadi? Kompak. Ya, kita harus kompak, harus bersatu. Kalau dalam satu regu, dalam satu kelompok harus bersatu, harus kompak. Ya, makanya kita bisa bekerja sama. Nah, kemudian juga ada kata ingin menang sendiri. Nah, ingin menang sendiri ini sama artinya dengan, ya masih ingat ya, sudah pernah kita bahas ini, yaitu egois. Nah, dalam bermain kita tidak boleh egois ya. Orang egois itu orang yang ingin menang sendiri. Ya, dalam bermain itu biasa ada yang kalah, ada yang menang. Ya, tidak mungkin semuanya menang atau semuanya kalah. Nah, jadi dalam permainan, dalam pertandingan itu hal biasa ya. Pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya kosakata baru atau beberapa kata-kata baru. Nah, sekarang coba kita amati gambar ini, lalu kita pasangkan dengan kata-kata baru yang kita pelajari tadi ya. Ada kata sportif, bekerja sama, dan ingin menang sendiri. Nah, dari ketiga kata itu coba pasangkan ya dengan gambar yang sesuai ya, yang sesuai dengan kata tersebut. Tadi kita sudah tahu ya, kalau permainan Kendigerd itu dilakukan dalam kelompok ya. Ada kelompok putra atau putri, atau kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Nah, kelompok anak laki-laki nanti bermain juga dengan kelompok anak laki-laki. Kelompok anak perempuan nanti akan bermain juga dengan kelompok anak perempuan. Ya, nah berikut ini ada beberapa nama teman-teman Siti. Nah, coba kamu bentuk kelompok ya, coba kamu bentuk kelompok sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, ini ada beberapa nama di sini ya. Ada Siti, Edo, Dayu, Lani, Beni, Budi, Ita, Aldo, Reno, dan Ayu. Ada 10 anak di sini ya, termasuk Siti. Nah, teman-teman Siti ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, sekarang coba kalian kelompokkan mana yang laki-laki, mana yang perempuan ya, berdasarkan namanya tadi. Ya, masih ingat ada Siti, Edo, Dayu, Lani, Beni, Budi, Ita, Aldo, Reno, dan Ayu. Teacher yakin pasti kalian bisa mengelompokkannya ya, berdasarkan nama dari mereka ini. Nah, hari ini kita diajak untuk melakukan sebuah permainan ya, yang namanya Kendigerd. Dari nama Kendigerd ya, dari tadi nama permainan ini kita mengenal ada beberapa kosakata baru ya, yang tadi kita lihat. Lalu kita akan lihat juga bagaimana si Siti mengelompokkan teman-temannya berdasarkan jenis kelaminnya. Kalian pasti tahu juga ya bagaimana mengelompokkan, dan kalian teacher yakin kalian pasti juga bisa mengenal ini adalah anak laki-laki atau ini adalah anak perempuan berdasarkan namanya ya. Nah, baiklah, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga kalian bisa mempelajarinya dengan baik dan tetap sehat ya di rumah. Baik, sampai jumpa. Bye.